Salam dan bahagia. Saya Waliono dari SD Negeri 1 Kembangsari, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya didampingi oleh fasilitator Ibu Sulistiani dan pengajar praktik Bapak Ibnu Jarir. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman baru untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Kegiatan pemantik. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajar anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Kutipan dari Bob Tolbert. Dari kutipan tersebut, apa kaitan dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Berdasarkan kutipan tersebut tersirat makna bahwa segala sesuatu harus dipelajari dari yang paling mendasar dalam materi pengambilan keputusan berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hal utama yang harus dipelajari yaitu berkaitan dengan etika. Etika dalam pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Dengan demikian akan menghasilkan keputusan yang berpihak pada murid dan bertanggung jawab. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan diantaranya dengan berpikir berbasis akhir atau hasil, berbasis peraturan dan rasa peduli. Ketiganya disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Apapun prinsip yang dianut harus bersumber pada nilai-nilai kebajikan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Dengan demikian, kita akan menghasilkan suatu keputusan yang berpihak pada murid dan berdampak positif terhadap lingkungan kita. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Dalam kegiatan pembelajaran tentu akan menemui beberapa masalah yang terjadi di dalam kelas. Sebagai pemimpin pembelajaran kita harus mampu menyelesaikan dengan baik sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dan senantiasa bersumber pada nilai-nilai kebajikan serta bertanggung jawab. Ini berarti kita telah memberikan teladan pada murid tentang cara pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Kutipan dari George Wilhelm Friedrich Hegel. Artinya, pendidikan merupakan proses menuntun seseorang menuju perubahan perilaku yang beretika atau bermoral. Pendidikan juga merupakan tuntunan dan teladan untuk bisa membentuk seseorang atau murid menjadi jiwa yang berkarakter mulia. Inilah maksud dari pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Dengan perilaku etis, maka manusia akan bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Rangkuman kesimpulan pembelajaran atau koneksi antar materi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Proses pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin harus dapat memberi contoh atau teladan yang baik bagi yang dipimpinnya, atau sesuai ungkapan Engarso Sung Tulodo, hasil keputusan harus membangkitkan semangat untuk terus melakukan inovasi dan keputusan yang diambil berpihak pada murid. Engarso ing madya mangun karso. Dan seorang pemimpin harus terus memberikan motivasi bimbingan saat melakukan proses pengambilan keputusan.
agar diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Tutwuri Handayani. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri sebagai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Ini harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut akan berpengaruh kepada prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dapat menjadi bekal dalam melakukan proses pengujian keputusan terhadap secara bertahap menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Coaching dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saat melakukan pengujian keputusan sebaiknya menggunakan kompetensi inti coaching tersebut sehingga kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari permasalahan yang ditemui. Pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengujian dan efektif jika diimbangi dengan pendekatan coaching dan dilakukan dengan kolaboratif dengan berbagai pihak. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri. Memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan berperilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah yang terkait dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang berkaitan dengan moral etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, diantaranya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati. Dilema etika harus dianalisis menggunakan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, sehingga didasari dengan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan semua mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Apa tantangan di lingkungan Anda untuk mendapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang ada di lingkungan saya antara lain masih kentalnya kebiasaan budaya yang selalu dilakukan turun-temurun. Saat mengambil keputusan sulit untuk lepas dari kebiasaan tersebut, sehingga keputusan yang diambil menjadi tidak relevan. Perlu adanya perubahan paradigma. Seharusnya paradigma yang sesuai adalah kebenaran lawan kesetiaan, sehingga akan menghasilkan sebuah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran memerdekakan murid? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang kita ambil harus berpihak pada murid dalam pembelajaran. Salah satu strategi agar berpihak pada murid adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi.
pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa, sehingga akan tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensi yang berbeda-beda. Bagaimana seorang pemimpin pelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya? Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang terjadi, termasuk menyangkut masa depan murid. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan dengan melakukan pengujian sesuai dengan langkah-langkah sistematis, sesuai dengan paradigma dan prinsip yang tepat. Apakah kesimpulan akhir yang Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan harus dijiwai filosofi Ki Hajar Dewantara, berpegang teguh pada nilai guru penggerak. Salah satunya berpihak pada murid dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang universal. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk masa depan murid. Pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid, karena disesuaikan dengan potensi masing-masing. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Perbedaan mendasar antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari kedua pilihan kasusnya. Jika keduanya pilihan sama-sama benar, maka termasuk dalam dilema etika. Namun jika salah satu dan yang lain merupakan salah, yang lain benar, merupakan termasuk ke dalam bujukan moral. Terdapat 4 paradigma dilema etika, antara lain individu lawan individu, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengujian keputusan, diantaranya mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar salah, pengujian paradigma benar lawan salah, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal yang di luar dugaan adalah dalam melakukan pengambilan keputusan memiliki keterkaitan dengan modul lain yang telah dipelajari sebelumnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, namun sebelumnya saya tidak mengetahui adanya tahapan dalam pengujian dan pengambilan keputusan, sehingga keputusan langsung diambil tanpa mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi saat mempelajari modul ini. Ternyata sebelum pengambilan keputusan perlu adanya penentuan paradigma, prinsip, dan menjalankan 9 langkah dan pengambilan keputusan terlebih dahulu dengan berdasarkan nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Mempelajari konsep ini sangat berdampak besar bagi saya, terutama berkaitan dengan cara pengambilan keputusan yang sebelumnya tidak menggunakan langkah-langkah apapun. Sekarang setelah mempelajari modul ini perlu adanya pemilihan paradigma yang tepat, prinsip yang sesuai, dan juga adanya 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan dengan sistematis. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting mempelajari modul ini baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin, karena dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan agar dapat berpihak kepada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia.